Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aliana Stia Zahra dengan NIM L0212012024 dan pada hari ini saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Identifikasi dan Perbandingan Kelimpahan Sampah Plastik berdasarkan ukuran pada sedimen di beberapa pantai Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penulisnya yaitu Devriona, Fadila Aisyah Diprika, dan Muhammad Arif Asadi. Oke, selanjutnya kita beralih ke isi dari jurnal ini. Yang pertama ada pendahuluan. Kedua kesimpulan yang dapat saya ambil di pendahuluan jurnal ini yaitu yang pertama definisi plastik. Plastik merupakan bahan polimer sintetis yang dibuat melalui proses polimerisasi di mana tidak dapat lepas dari kehidupan kita sehari-hari dan umumnya kita dapat jumpai dalam bentuk plastik kemasan ataupun penggunaan pada alat-alat listrik dan peralatan rumah tangga dan sifatnya itu sulit untuk terdegradasi di alam dan menjadikan penyumbang limbah terbesar yang menyebabkan rusaknya keseimbangan alam. Yang kedua yaitu ada bahaya sampah plastik. Jadi sampah plastik itu keberadaannya dapat membahayakan biota laut di perairan. Plastik yang berukuran besar dinamakan makroplastik dan mesoplastik yang dapat berpotensi menjerat binatang laut yang dapat mengakibatkan luka, kesulitan berenang, bahkan kematian. Sedangkan untuk keberadaan mikroplastik dengan ukuran yang kecil di laut berpotensi termakan atau tertelan dari biota laut mulai dari organisme yang kecil seperti zooplankton hingga ke tropik level yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Nah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah plastik mengakibatkan adanya penumpukan sampah plastik di sepanjang pantai-pantai tersebut. Akumulasi sampah plastik secara tidak langsung dapat mempengaruhi hasil perikanan tangkap, ekosistem laut, sektor pariwisata, dan kesehatan masyarakat yang ada di pesisir pantai Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa keberadaan sampah plastik berdasarkan ukurannya, serta membandingkan kelimpahannya di keempat pantai. Selanjutnya, metode penelitian, teknik sampling. Eh, bahan yang digunakan yaitu transek kuadran dengan ukuran 5 kali 5 meter diletakkan di setiap titik sampling yang digunakan untuk mengumpulkan sampel makroplastik. Nah, sampah plastik yang secara visual dapat dikenali diambil dengan tangan dengan ukuran maksimal 1 meter, 1 milimeter. Sedimen permukaan sedalam 1 sentimeter dikumpulkan dengan menggunakan skop dan disaring menggunakan saringan berukuran 25 milimeter. Setiap sampah plastik yang tertinggal di atas saringan dikategorikan sebagai makroplastik dan dikumpulkan dan diidentifikasi lebih lanjut. Nah, sampel meso dan mikroplastik diambil dari transek berukuran 0,5 kali 0,5 meter yang diletakkan di dalam transek ukuran 5 kali 5 meter. Pada transek ini, sedimen sedalam 1-3 cm diambil menggunakan sekop dan disaring menggunakan saringan berukuran 5 milimeter. Sampah plastik yang tertahan di atas saringan dipisahkan sebagai mesoplastik dan diidentifikasi lebih lanjut. Sebanyak 500 gram sedimen yang lolos saringan 5 milimeter dimasukkan ke dalam gelas jar untuk dianalisa di laboratorium sebagai jenis mikroplastik. Selanjutnya pembahasan. Di pembahasan ini ada 4 pantai yang digunakan sebagai pengambilan sampel, lokasi pengambilan sampel. Yang pertama ada Pantai Lekok. Nah, di pantai ini itu kelimpahan jenis sampah plastik yang ada di sekitar bervariasi dan berbeda antar ukurannya. Dengan P lebih kecil dari 0,01 untuk kategori makroplastik. Jenis film ditemukan 4 kali lipat lebih tinggi atau 2,04 kurang lebih 0,34 item M per 2 terdiri dari fiber, fragmen, dan styrofoam. Kemudian selanjutnya pantai pasir panjang yaitu kelimpahan jenis film untuk kategori makroplastik ditemukan mendominasi yaitu 1,72 plus minus 0,28 item M per 2 dan diikuti oleh kelimpahan jenis fiber dan fragmen serta styrofoam yang rendah. Kemudian yang ketiga yaitu pantai Waruprapat. Di sini kelimpahannya itu jenis film yang terbanyak dengan 0,56 plus minus 0,31 per item. Pada kategori makroplastik di Pantai Watu Prapat ditemukan hampir 3 kali lipat kelimpahan jenis fiber dan fragmen serta film. Kemudian yang terakhir yaitu ada di Pantai Kapasan dengan kelimpahan jenis film di Pantai Kapasan ditemukan mendominasi di semua kategori ukuran. Film ditemukan dengan kelimpahan 10 kali lipat yaitu 0,95 plus minus 0,22 item dibandingkan jenis lainnya untuk makroplastik.
Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu kelimpahan total sampah plastik berbeda di setiap pantai berdasarkan ukurannya. Sampah plastik ditemukan lebih banyak di Pantai Lekok dan Pasir Panjang dibandingkan dengan Pantai Warup Rapat dan Kapasan. Perbedaan ini diduga berkaitan dengan kondisi masing-masing pantai dan juga sumber masukan sampah. Pantai Lekok dan Pasir Panjang memiliki garis pantai yang lebih panjang dibandingkan dengan Pantai Waraprapa dan Kapasan. Selain itu, aktivitas penduduk di kedua pantai ini juga lebih besar dibandingkan Pantai Watu Prapat dan Kapasan. Aktivitas manusia berperan sangat penting dalam menyumbangkan polutan plastik ke lingkungan. Kesimpulan yang dapat ditarik pada presentasi kali ini yaitu penelitian ini menemukan bahwa sampah plastik dari ukuran makro, meso, dan mikroplastik telah mencemari perairan pantai di Kabupaten Pasuruan. Sampah plastik yang ditemukan didominasi oleh jenis film dan diikuti oleh fiber, fragmen, dan styrofoam. Untuk ketiga macam ukuran, tingginya penggunaan plastik sebagai pembungkus aktivitas perikanan dan juga wisata menjadi alasan yang besar keberadaan sampah plastik di daerah penelitian. Mungkin itu saja presentasi dari saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.